Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi, Bapak Dr. Zulheldi MAG, dan teman-teman sekalian. Baiklah, di sini saya Tuti Alawiyah Tambunan dengan NIM 2414040041. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Tafsir Tarbawi yang berjudul Konsep Pendidikan dalam Quran Surah Al-Mujadalah, surah ke-58 ayat 7. Yang bunyinya yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dzalik wala aktsara illa huwa ma'ahum aynama kanu summa yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in 'alim. Yang artinya, tidaklah engkau perhatikan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang melainkan dialah yang keempatnya. Dan tidak ada 5 orang melainkan dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak melainkan dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Asbabun nuzul Quran Surah Al-Mujadalah ayat 7. Ayat ke-7 dari Surah Al-Mujadalah ini diturunkan berkenaan dengan perilaku sebagian orang munafik dari ahli kitab yang sering melakukan pembicaraan rahasia atau najwa di hadapan Rasulullah SAW dan para sahabat. Mereka sengaja berbicara secara berbisik-bisik dan menampakkan sikap seolah-olah sedang merencanakan sesuatu yang buruk terhadap kaum muslimin. Hal ini menimbulkan rasa khawatir, curiga, dan gelisah di hati orang-orang beriman, karena mereka mengira bahwa pembicaraan tersebut berkaitan dengan hal-hal yang merugikan dari diri mereka. Untuk menghilangkan kekhawatiran tersebut, Allah menurunkan ayat ini sebagai penegas bahwa tidak ada satupun pembicaraan, rahasia, atau percakapan yang tersembunyi dari pengetahuan-pengetahuannya. Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi, termasuk apa yang manusia sembunyikan di dalam hati mereka. Selanjutnya itu penafsiran Quran Surah Al-Mujadalah ayat 7. Penjelasan para musafir. Yang pertama itu tafsir menurut At-Tabari. Menurut Imam Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir Jami' Al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran, ayat ini menjelaskan kekuasaan ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Ia menegaskan bahwa makna kebersamaan adalah Allah dalam ayat ini bukan secara zat, tetapi dalam bentuk pengawasan dan ilmunya. At-Tabari menafsirkan firman Allah, ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum, dengan mengatakan Allah bersama mereka dengan ilmu, pendengaran, dan penglihatannya. Tidak ada sesuatu pun dari urusan mereka yang tersembunyi dari Allah. Kemudian tafsir menurut Ibnu Katsir. Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim menegaskan bahwa ayat ini merupakan bukti kesempurnaan ilmu Allah yang mencakup segala sesuatu, bahkan bisikan hati manusia sekalipun. Ia menulis, innahu ta'ala alimun bijami'i al-asya sami'un lil asar wa al-najwa. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu, mendengar rahasia dan pembicaraan tersembunyi. Selain itu, Ibnu Katsir mengaitkan ayat ini dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Apabila 3 orang berada di suatu tempat, janganlah 2 orang berbicara secara rahasia tanpa melibatkan yang ketiga, karena hal itu akan membuatnya sedih. Kemudian tafsir menurut Wahbah Az-Zuhaili. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir
fi al-aqidah wa asy-syariah wa al-manhaj menjelaskan bahwa ayat ini menegaskan keluasan ilmu Allah dan pengawasannya atas seluruh makhluk. Ia menulis yukhbirallahu ta'ala anna ilmuhu muhitun bikulli ma fi as-samawati wal ardi wa bikulli najwa wa kalam khafi. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, ayat ini mendidik manusia agar berhati-hati dalam berbicara dan berbuat karena semua akan diberitakan kepada di hari kiamat, kembali di hari kiamat. Dan tafsir menurut Al-Qurtubi dalam Al-Jami' lil Ahkam, Al-Quran menjelaskan bahwa ayat ini memiliki makna teologis dan moral. Ia menegaskan bahwa siapapun yang menyadari Allah selalu bersamanya akan malu untuk bermaksiat. Beliau berkata, Man alima anna Allahu ma'ahu aina ma kana istahya an yasiyahu. Menurut Al-Qurtubi, rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagian penting dari pendidikan spiritual yang menumbuhkan akhlak mulia dan menjauhkan seseorang dari perbuatan dosa. Selanjutnya itu tafsir menurut Al-Maraghi. Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi menafsirkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala rahasia manusia, baik dalam hati maupun dalam percakapan tersembunyi. Ia menjelaskan bahwa ayat ini mengandung pendidikan sosial agar umat Islam berhati-hati dalam berbicara, tidak menyebar fitnah dan tidak berbisik-bisik dalam keburukan. Selanjutnya tafsir menurut As-Sa'di. Abdul Rahman As-Sa'di dalam tafsir Al-Karim Ar-Rahman fi tafsir kalam Al-Mannan menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan kesempurnaan ilmu dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ia menulis faiza alima al-abdu anna Allahu ma'ahu fi jami'i ahwalihi sara mustahiyan minhu musta'iddan lita'atihi. Tafsir ini menanamkan nilai moral agar manusia menjaga diri dari dosa dan berperilaku sesuai tuntunan agama. Selanjutnya itu nilai-nilai pendidikan dalam Quran Surah Al-Mujadalah ayat 7. Nilai yang pertama itu nilai akidah. Nilai akidah itu keimanan kepada ilmu dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menanamkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki pengetahuan yang sempurna dan meliputi seluruh alam semesta, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Kesadaran ini menjadi dasar bagi pembentukan keimanan yang kuat atau iman qawi. Karena setiap manusia tidak yakin bahwa tidak ada satupun rahasia, ucapan atau tindakan yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Nilai ini mengajarkan peserta didik untuk selalu merasa diawasi atau muraqabah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aspek kehidupannya. Dengan demikian ia akan berusaha berbuat jujur, amanah dan bertanggung jawab. Selanjutnya itu nilai akhlak atau etika berbicara dan bergaul. Surah ini menegur perilaku berbisik-bisik atau berbicara rahasia yang dapat menimbulkan prasangka buruk dan perpecahan di antara manusia. Dalam dunia pendidikan, ayat ini mengajarkan pentingnya etika berkomunikasi agar peserta didik mampu berbicara dengan sopan, jujur, terbuka, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Guru dan peserta didik diajarkan untuk menghindari segala bentuk komunikasi yang bersifat eksklusif atau menyinggung pihak lain, karena dapat merusak keharmonisan hubungan sosial di lingkungan pendidikan. Yang selanjutnya itu nilai sosial atau kebersamaan dan tanggung jawab. Ayat ini juga menumbuhkan nilai kebersamaan dan tanggung jawab sosial. Allah menegaskan bahwa Dia bersama mereka dimanapun mereka berada, yang menunjukkan konsep kehadiran ilahi atau ma'iyah dalam kehidupan sosial. Selanjutnya yaitu nilai spiritual atau kesadaran muraqabah dan muhasabah. Ayat ini mengingatkan bahwa semua ucapan dan perbuatan manusia akan diberitakan kembali di hari kiamat. Hal ini menanamkan nilai muraqabah atau merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan muhasabah atau introspeksi diri. Peserta didik yang memiliki kesadaran spiritual ini akan berusaha memperbaiki diri, menjaga kebersihan hati, dan menjauhkan diri dari perilaku buruk. Dalam pendidikan Islam, nilai spiritual ini menjadi fondasi terbentuknya pribadi yang berakhlak mulia atau insan kamil. Selanjutnya yaitu nilai moral atau kejujuran dan integritas. Kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu melahirkan pribadi yang jujur dan berinteraksi tinggi. Dalam pendidikan, kejujuran menjadi kunci utama keberhasilan.
Peserta didik yang sadar akan pengawasan Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbuat curang, menyontek atau berbohong karena ia yakin semua perbuatannya akan dimintai pertanggungjawaban kelak. Dan terakhir, nilai transendental atau hubungan hamba dengan Allah. Ayat ini menegaskan bahwa Allah selalu hadir dan bersama manusia dalam setiap keadaan. Hal ini mendidik peserta didik agar senantiasa menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya, baik dalam belajar, bekerja maupun berinteraksi sosial. Kesadaran akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan ketenangan batin dan rasa syukur yang mendalam. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Waridho kawal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.